Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita. Kita mau mengangkat ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran. Terima kasih Yesus buat hari ini. Buat kebaikan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Tuhan anugerah-Mu Bapa. Kami boleh ada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini Tuhan. Di kami Bapa, siapkan hati kami Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau ya Bapa. Kau lihat Tuhan setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Lawat Bapa, urapi Tuhan tanpa terkecuali ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap untuk memuji dan beri yang terbaik buat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu, boleh masih berdiri, kita mau memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik.
Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu selalu lama bagiku. Dan aku lihat kasihmu tak berhenti. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
akan memberikan persembahan kita. Saya minta dengan kasih Lado berdoa untuk persembahan. Berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Bapak buat setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami terima dalam kehidupan kami ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan, biarlah persembahan kami Tuhan boleh Tuhan untuk berkenan di hati-Mu Tuhan dan untuk memperluas kerajaan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami adalah orang yang berdosa. Ampuni kami Tuhan atas segala dosa kami Tuhan, agar kami Tuhan layak di hadapan-Mu. Terima Tuhan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa bersyukur. Amin. Amin. Tuhan. Kita sekalian ya. Kita akan menjadi ada berkesudahan. Saat masuk ke hadirat-Mu.
Aku masuk ke hadirat-Mu, ku bersyukur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagiku. Ku bawa korban syukurku, betapa kudus-Mu Tuhan, hatiku pada bersyukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur, betapa kudus-Mu Tuhan, hatiku pada bersyukur sebab Tuhan baik selamanya. Korban syukur, betapa kudus-Mu Tuhan, hatiku pada bersyukur sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sungguh Tuhan, kebaikan-Mu tidak pernah dapat kami ukur dengan apapun dalam hidup ini. Ada begitu banyak anugerah, kebaikan-Mu, kasih setia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Yang kami dapat lakukan adalah membawa korban syukur kehadirat-Mu Tuhan. Hanya ini yang dapat kami lakukan Tuhan. Kami mau membawa syukur, kami mau mengucapkan terima kasih untuk semua yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau. Kami yakin dan percaya Engkau sudah melawati setiap kami dan memberkati setiap kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, sebelum kami mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan pikiran dan hati kami, supaya kami benar-benar Tuhan dilawati dan diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga firman-Mu itu sungguh-sungguh dapat mengubahkan kehidupan kami, mengubahkan hati kami, mengubahkan pikiran kami, mengubahkan perilaku kami Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh-sungguh memuliakan dan mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu kami juga biarlah melihat keajaiban dan kuasa-Mu yang begitu besar Tuhan, sehingga itu semua dapat menguatkan dan meneguhkan iman kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, kuduskan, sucikan hati, pikiran, perkataan hamba, supaya apa yang keluar dari bibir lidah hamba hanya perkataan firman Tuhan yang berkuasa untuk membangun, untuk menghibur, untuk menguatkan dan membangun setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Shalom. Apa kabar semuanya? Haleluya. Ya, haleluya. Ya, pada pagi hari ini dan intinya saya bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan anugerahnya yang kembali mempercayakan saya untuk bisa tetap melayani Bapak dan Ibu, ya, untuk melayani kebenaran firman Tuhan, ya. Ya, pagi hari ini Bapak yang kasih Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau berbagi cerita ini. Di sebuah sekolah, Bapak yang kasih Tuhan, ada seorang guru. Kebetulan saya ini seorang guru, ya. Di sebuah sekolah ini, ya mungkin dia adalah wali kelas 1 lah ya, dan dia membagikan
kepada murid-muridnya kertas kosong, ya, dan dia bilang sama semua muridnya, anak-anak, ini saya bagikan kertas kosong dan kalian lipatlah kertas itu menjadi dua. Nah, mereka semuanya melipat kertas dan setelah mereka lipat kertasnya, guru ini bilang sama anak-anaknya, nah, sekarang kalian boleh buka lipatan itu dan kalian tuliskan, ya, tuliskan di sebelah kanan itu, tuliskan tentang apa yang kau pahami tentang Allah, ya. Dan yang sebelah kiri kalian silakan tulis apa yang kalian ketahui tentang iblis, saudara-saudara, ya. Dan Bapak akan kasih waktu 5 menit kepada kalian untuk menuliskan kedua sisi buku ini, sisi kanan kiri, ya. Mereka cepat-cepat anak-anak mereka menuliskan, ya, sebelah kanan menceritakan menulis tentang Allah yang mereka ketahui, tentang perbuatan Allah, tentang kebaikan, dan mereka juga cepat mengisi di sebelah kiri tentang siapa itu iblis, pekerjaannya seperti apa, ya. Dan tidak lama kemudian waktu sudah selesai 5 menit, ya, dan semua anak-anak mengumpulkan tugasnya kepada guru. Tapi setelah teman-teman yang mengumpulkan, ada satu murid yang masih belum selesai menulis. Dia masih di sebelah kanan. Dia menulis terus, ya. Akhirnya yang sebelah kiri itu tidak tertulis apapun. Dan dia didatangi sama gurunya dan tanya gurunya, "Nak, kenapa kamu masih sibuk? Ini kan waktunya sudah selesai. Tapi kamu belum mengisi bagian yang sebelah kiri, ya, tentang iblis." Saudara-saudara. Anaknya bilang, "Pak, saya nggak punya kesempatan untuk bicara tentang iblis. Saya hanya sibuk tentang Allah saya." Dan saya mau, saudara yang kasih Tuhan, ya, saya mau pagi hari ini saudara yang kasih Tuhan juga fokus kepada tentang Allah saja, ya. Nggak usah fokus dengan apa yang tentang iblis, saudara, pekerjaan iblis. Kita harus fokus sebagai anak-anak Tuhan, harus fokus kepada Allah kita yang kita sembah, saudara. Ya, kita nggak usah fokus kepada hal yang negatif dalam hidup ini. Kita harus fokus kepada hal yang positif dalam hidup ini. Dan saya mau hari ini kita akan fokus kepada kebenaran firman Tuhan. Amin. Seperti anak ini. Gak usah kasih ruang, ya, dalam pikiran kita, ya, dalam hati kita untuk hal yang lain. Kita mau fokus kepada firman Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pagi hari ini saya memberi tema khotbah saya adalah tidak pernah terlambat, ya, selalu tepat waktu Tuhan menolong kita, ya. Tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu Tuhan menolong kita. Dan kita akan membaca firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ester, ya. Kitab Ester pasal 9 ayatnya yang ke-1. Ya, kitab Ester pasal 9. Ketika saya membaca firman Tuhan di dalam kitab Ester ini saya sangat diberkati dari Tuhan, ya. Saya sangat diberkati luar biasa dan mata saya tertuju pada ayat ini. Ayat ini saya kira luar biasa, ya. Ayat ini sangat luar biasa membukakan tentang siapa Allah kita, saudara. Itu Allah yang luar biasa. Sudah ketemu? Ester pasal 9 ayat 1. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi terhadap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ya, saya akan bacakan sekali lagi, ya, biar jelas, ya. Ini ayat ini menjadi rema benar di dalam hidup saya. Dalam bulan yang ke-12, yakni bulan Adar, pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Terima kasih Tuhan. Siapa yang sudah pernah baca kitab Ester keseluruhannya? Ada 10 pasal ini di sini. Siapa Bapak Ibu? Sudah ada? Belum ada. Nanti
Bapak dan Ibu boleh baca ya semuanya. Ini 10 pasal luar biasa, Bapak Yesus Tuhan. Ya, ini sangat memberkati saya. Jadi untuk mengerti dari latar belakang firman Tuhan ini, saya ingin cerita ya sedikit tentang kitab Esta. Jangan tidur ya Bapak Yesus Tuhan. Tetap semangat ya dengerin firman Tuhan ya. Nah, kitab Esther ini menceritakan tentang gimana di situ ada raja namanya Ahasveros ya. Raja ini adalah raja yang punya kekuasaan yang cukup besar. Dia punya kekuasaan dari India sampai Ethiopia. Luas sekali Bapak Yesus Tuhan pemerintahannya. Ya. Dia sangat kaya, yang sangat luar biasa ya. Mungkin pada zaman itu adalah negara adidaya ya. Kalau sekarang ini Amerika, saudara Yesus Tuhan. Kekuasaannya luar biasa. Nah, di dalam kerajaannya itu ada seorang yang bernama Mordekai. Ya, Mordekai ini adalah papa asuh atau bapak asuh dari Hadasa atau yang disebut dengan Esther. Esther ini anak yatim piatu yang dibesarkan sama pamannya, yaitu Mordekai. Dan dia berhasil untuk menghantarkan Esther ini menjadi orang yang berhasil, ya tentunya atas pertolongan Tuhan. Di mana Esther ini diangkat menjadi ratu, menggantikan Ratu Wasti yang tidak taat lagi sama Raja Ahasveros, ya menggantikan. Saudara. Nah, suatu saat Mordekai ini dapat mengungkap, memberikan informasi tentang persekongkolan jahat yang akan dilakukan kepada Raja Ahasveros, dan persekongkolan ini dilaporkan dan diselidiki benar bahwa ada sekelompok orang yang ingin membunuh raja, dan akhirnya Mordekai ini diberikan kehormatan, diberikan hadiah dan kedudukan yang cukup lumayan, saudara kasih Tuhan. Dia cukup dihormati, ya. Mordekai ini adalah orang buangan di Babel, ya. Orang buangan, dia adalah orang Yahudi dari suku Benyamin. Saudara Tuhan. Dia orang buangan, tetapi di dalam pembuangan itu Tuhan nyatakan pemeliharaannya. Tuhan nyatakan pertolongannya kepada Mordekai sehingga dia dengan berbagai kesempatan yang Tuhan buat, sehingga dia mendapat kehormatan di depan Raja Ahasveros. Dia dengan mengungkap satu komplotan untuk membunuh Ahasveros. Nah, di kesempatan yang lain juga raja ini Ahasveros ini mengangkat seorang pejabat tinggi, saudara. Namanya Haman, saudara, ya. Namanya Haman. Dan menurut undang-undang, ya semua orang harus memberi hormat kepada Haman ini, ya, supaya mereka tunduk memberi hormat kepada Haman ini. Tetapi suatu saat ketika Haman berjumpa dengan Mordekai, Mordekai tidak melakukan apa yang diperintahkan undang-undang. Dia tidak sujud menyembah, memberikan penghormatan kepada Haman. Dan Haman ini sangat marah, saudara. Sangat sakit hati dengan jabatan yang dikaruniakan raja yang sangat tinggi, dia punya kuasa yang luar biasa. Kurang ajar dia bilang, ada satu orang, dia orang bukan bangsa saya, dia orang Yahudi, ya, tapi dia berani kurang ajar, ya, nggak hormat, ya, tersinggung, ya, mencari kehormatan, mau dihormati, ya. Ini manusia kan sering kali ingin dihormati, ya. Nah, padahal banyak orang yang menghormatinya, hanya satu orang yang nggak menghormati. Jadi masalah ini, saudara kasih, orang yang gila hormat, saudara. Kita sebagai anak Tuhan nggak boleh, ya. Kehormatan itu nggak boleh kita tuntut. Kamu harus hormat saya, enggak, ya. Kehormatan itu ya harus kita terima dengan ya anugerah, saudara. Satu pengakuan, nggak usah orang harus dengan paksa menghormati kita, saudara. Tetapi Haman ini, saudara, sakit hati dan dia punya rencana untuk membunuh Mordekai ini, saudara. Dia tahu kelemahannya Mordekai. Dia bukan orang Babel, dia adalah orang Yahudi, ya, musuh dia, saudara Tuhan. Tetapi Haman ini merasa kecil, saudara, kalau hanya membunuh Mordekai. Sehingga di dalam rencananya dia bukan hanya mau membunuh Mordekai, tetapi dia ingin membunuh semua suku bangsa yang sebangsa dengan Mordekai. Ya. Dia merasa kecil, kekuasaan saya kan besar. Masa cuma Mordekai aja yang saya bunuh? Saya mau bunuh semuanya, ya semua orang Yahudi. Dan Haman ini membuat skenario bagi Tuhan. Ya, dia menceritakan kepada raja, mengadukan kepada raja, tetapi tidak menyampaikan bahwa yang melakukan itu adalah Mordekai, saudara. Ya, akhirnya meminta kepada raja membuat satu undang-undang supaya apa? Supaya dengan undang-undang ini Haman bisa berkuasa untuk membunuh
ya, untuk membinasakan, untuk memusnahkan bangsa Yahudi, saudara. Dan raja tidak tidak curiga, saudara. Ya, dia setujui, saudara, sehingga dia membuat satu undang-undang yang tidak bisa diubah, saudara. Itu apa undang-undangnya? Untuk memerintahkan, untuk membumihanuskan semua suku orang Yahudi, saudara, bangsa Yahudi di semua wilayah kerajaan Ahasveros. Dan ketika undang-undang itu sudah dibuat dan diundangkan, segera dikirim ke daerah-daerah di mana semua wilayah kekuasaan Ahasveros. Dan ketika surat itu sampai ke setiap daerah, saudara, terdengarlah ratap tangis, saudara. Ya, duka cita yang luar biasa, perkabungan yang luar biasa di antara orang-orang Yahudi karena mereka akan dibinasakan. Ya. Jadi pembinasaan ini, penghancuran untuk orang Yahudi ini sudah direncanakan dengan rapi. Rencana jahat Haman ini sudah terencana dengan baik, dan itu sudah dipersiapkan dari bulan ke bulan, saudara. Ya, udah sempurna, saudara. Tinggal harinya, saudara. Ya, kita akan nantikan lihat ini benar-benar memberkati saya, saudara, ya. Dan ketika Haman ini sudah merencanakan, dia juga udah diundangkan. Haman ini juga menyediakan tiang gantungan yang sangat tinggi. Untuk apa? Untuk menggantung Mordekai, saudara. Dia ingin memuaskan kemarahannya dengan menggantung Mordekai. Akan disulahkan Mordekai, saudara, yang dikasih Tuhan. Nah, itu udah persiapannya udah matang. Sampai tiang gantungan untuk Mordekai itu sudah dipersiapkan. Semua udah pasti, ya, melalui undang-undang itu semua orang Yahudi akan dibinasakan, saudara. Dan apa yang terjadi, saudara yang kasih Tuhan? Niat jahat ini diketahui oleh Mordekai, dan Mordekai menyampaikan kepada Esther yang sudah diangkat sebagai ratu Raja Ahasveros, dan Esther menyampaikan apa yang direncanakan oleh Haman ini. Dan akhirnya apa? Esther meminta belas kasihan dari raja, dan raja meloloskan supaya Haman ini, saudara, supaya Haman ini dijadi hukuman, saudara. Dan semua undang-undang atau peraturan itu dibatalkan atas nama raja, saudara. Dan apa yang terjadi? Permintaan permohonan Esther ini dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, kita lihat ke ayat yang ayat 1 tadi, ya. Perhatikan di sini. Pada hari yang ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, itu maksudnya undang-undang tadi untuk membinasakan, untuk membunuh semua orang Yahudi di semua wilayah, termasuk adalah Mordekai, saudara. Ya, dikatakan pada hari ke-13, ketika titah serta undang-undang raja akan dilaksanakan, ya, pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Ini luar biasa. Semuanya tersusun rapi dan semuanya sudah tersebar peraturan itu. Tinggal ketok palu, yes, saudara, eksekusi, saudara. Semuanya akan binasa. Tetapi pada hari hanya itu Tuhan bisa ubahkan sedemikian rupa, saudara. Yang tadinya harus satu kengerian menimpa orang Yahudi, tapi Tuhan ubahkan, saudara. Tuhan balikan keadaan itu bisa menimpa musuh-musuhnya. Saudara kasih Tuhan. Ya, awalnya itu Tuhan biarkan, saudara, biarkan semua terjadi proses itu, saudara. Saya yakin dan percaya mungkin sebagian umat orang Yahudi, orang Israel, saudara, mereka juga bergumul, saudara, mereka sudah berdoa tadi, mereka berkabung, mereka berpuasa, saudara, meminta pertolongan Tuhan. Ya, bagaimana dengan nasib mereka yang akan dimusnahkan itu, saudara? Mereka bergumul, mereka ketakutan yang luar biasa, saudara. Tetapi ketika mereka benar-benar berharap kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka sesuatu yang ajaib itu terjadi, saudara. Ya, yang aturannya malah petaka menimpa bangsa Yahudi, malah justru sebaliknya, saudara, menimpa musuh mereka. Dan kalau kita baca semua pasal ini, bangsa Yahudi karena membela nyawa mereka zaman dulu masa perang, saudara, mereka membinasakan musuh-musuh mereka dengan leluasa, saudara, atas perintah raja, saudara. Ini luar biasa. Nah, di dalam kehidupan kita, saudara, ya, di dalam kehidupan kita,
Seringkali bukankah kita merasa bahwa Tuhan itu seolah-olah terlambat untuk menolong kita, saudara? Seperti bangsa Yahudi tadi, ya, sudah tinggal hari hanya, saudara, udah dieksekusi harinya, tapi terjadi satu perubahan yang luar biasa, satu pembalikan ya yang luar biasa yang terjadi, saudara. Jadi bagi Tuhan itu tidak ada yang terlambat, amin. Tuhan tahu waktu kapan Dia mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita. Jadi jangan pernah kita memandang Tuhan itu kok enggak tolong saya. Tuhan itu enggak tahu masalah saya. Tuhan itu enggak mampu menolong saya. Jangan pernah berkata seperti itu, Bapak. Ini sesuatu yang luar biasa Tuhan ubah, Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang Yahudi, saudara. Dan kita akan melihat, saudara, berkat-berkat apa saja yang dinikmati oleh orang Yahudi, dan tentunya khusus adalah Mordekai, saudara. Ya, kita akan mundur di dalam pasalnya yang ke-8, saudara. Ini adalah berkat yang kita butuhkan dalam hidup kita, saudara. Ya. Ayat 1 kita lihat, saudara. Ya, kita baca ayat 1. Saya akan bacakan ayat 1-nya. Di dalam Ester pasal 8 ayat 1. Pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu, dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa perkalian Mordekai dengan dia. Jadi ketika Haman ini merencanakan kejahatan pembunuhan karena Mordekai, udah di tiang gantungan disediakan, itu pembalikan, saudara. Justru Haman yang akhirnya disulahkan, digantung, digantungan yang dibuatnya sendiri. Artinya Haman terperosok pada jeratnya sendiri, saudara. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan jangan pernah takut dengan rancangan jahat orang. Amen. Yang penting kita berbuat baik, kita menyatakan kebenaran, saudara. Kita nggak perlu takut dengan rancangan-rancangan jahat orang, karena Tuhan yang mampu mengubahkan rancangan-rancangan jahat orang itu menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita. Amin. Bahkan Yusuf berkata begini, sekalipun engkau mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan sanggup mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi hidupku, yaitu untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Yusuf juga sama, diperlakukan tidak adil, ya, saudara-saudaranya berbuat jahat terhadap dia dijual menjadi budak, saudara. Tetapi Tuhan mengubahkan rancangan jahat saudara Yusuf itu menjadi sesuatu yang luar biasa, menghantarkan Yusuf menjadi orang yang sangat diberkati Tuhan. Sama di tempat ini, saudara. Ya, Mordekai dan Ester ini memiliki orang diperhadapkan dengan orang yang membenci atas dirinya, saudara. Yang merancangkan kejahatan. Jadi makanya firman Tuhan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Kita harus kasih ruang, saudara. Kita harus kasih ruang bagi Tuhan sebagai hakim yang adil, saudara, untuk bertindak, untuk membela kita. Jadi kalau kita orang Kristen, kamu itu bodoh, masa kamu udah dijahatin masih berbuat baik? Jangan, saudara. Kita harus kasih ruang untuk Tuhan menyatakan kuasanya terhadap orang-orang yang berbuat jahat terhadap kita. Yakinlah, ketika kita sungguh-sungguh melekat kepada Tuhan, taat sama Tuhan, ada pembelaan yang datang dari Tuhan. Amin. Seperti kehidupan Mordekai ini. Ya, yang pertama, saudara, berkat yang diterima oleh Mordekai, saudara, melalui ayat 1 tadi. Jadi Allah mengaruniakan harta kekayaan. Bukankah kita semua merindukan harta kekayaan? Artinya materi. Kita masih butuh materi, ya. Kita butuh uang, saudara, ya, butuh makan, butuh pakai baju yang bagus. Di dalam pelayanan juga masih butuh uang, saudara, ya, supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik, perlu biaya, saudara. Ya. Dan ini Tuhan nyatakan dalam kehidupan Mordekai, saudara. Di dalam ayat yang ke-1, pada hari itu juga Raja Ahasveros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa perkalian Mordekai dengan dia. Dan ini harta kekayaan ini diserahkan, yang udah diserahkan ke Ester, Ester serahkan lagi kepada pamannya Mordekai, saudara. Dianugerahkan, saudara. Semua harta kekayaannya Haman, saudara,
dikasih kepada Mordekai, kepada Esther itu luar biasa. Jadi harta ya, makanya harta kekayaan dari Kedar dan Lebayot, saudara, itu akan mengalir ke gereja Tuhan. Ya, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka boleh mencari dan mencari, tetapi berkat Tuhan itu akan dialirkan di dalam kehidupan anak Tuhan. Jadi jangan khawatir, saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, akan ada berkat yang mengalir dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Itu ya, Allah mengaruniakan harta kekayaan. Ya, yang kedua, saudara, Allah mengaruniakan kekuasaan atau kuasa. Ayat yang kedua saya akan bacakan pasal 8. Maka raja mencabut cincin meterai yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman, saudara. Cincin ini untuk materai, saudara. Kalau sekarang ini cap, saudara. Kalau setiap surat itu ada cap, itu udah sah, saudara. Sama zaman dulu juga. Cincin raja ini, saudara, berkuasa, kasih cap, ada kuasa. Kita pun juga diberikan, kita dikaruniakan kuasa. Kita ini anak-anak Tuhan, anak-anak Allah itu punya kuasa. Amin. Teman-teman katakan apa? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kita punya kuasa. Tuhan karuniakan kuasa, saudara, kepada Mordekai. Yang Mordekai adalah orang yang apa? Yang notabene orang buangan, saudara. Orang yang bukan penduduk asli orang Babel, saudara. Tetapi dia diberikan kuasa oleh raja, saudara. Diberikan cincin materai, itu tanda kuasa, saudara. Dia bisa berbuat apa saja di kerajaan itu, saudara. Ya, dia punya kuasa. Semua orang menaruh hormat, menaruh takut kepada Mordekai, saudara. Karena ada kuasa yang diberikan raja kepada dia. Jadi orang nggak sembarangan lagi sama Mordekai, saudara. Sama, saudara. Kita juga diberikan kuasa oleh Tuhan. Karena ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan Roh Kudus itu akan memberikan kuasa kepada kita untuk hidup sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Untuk menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk bisa hidup dalam kemenangan dalam segala aspek kehidupan kita. Kita akan bisa mengalahkan dan menundukkan dosa. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, kita masih dikuasai dengan dosa dalam hidup kita, kita belum mengizinkan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita ini berkarya dalam hidup kita, saudara. Ya, minggu yang lalu saya sudah sampaikan mengapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kita, supaya kita punya kuasa, saudara. Ya, dan Roh Kudus ada dalam hidup kita, dan kuasa itu akan nyata kalau kita izinkan, saudara. Kita izinkan Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Seringkali kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, ya, kita dikalahkan dengan dosa. Karena apa? Kita masih menghadapi, ya, keinginan daging kita, dosa kita itu dengan kekuatan kita sendiri, dengan hikmat kita sendiri, saudara. Maka kita akan gagal. Tetapi kalau kita punya kerendahan hati, Tuhan, ini Tuhan, aku nggak mampu, tetapi biarlah Roh-Mu yang kudus dalam hidup saya memampukan saya, supaya saya bisa mengendalikan keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Maka saya akan hidup benar-benar menjadi manusia baru. Amin. Kalau anak Tuhan itu dikatakan kamu menjadi ciptaan yang baru. Jangan sampai kita menganggap dan menyatakan diri aku ini ciptaan baru, tapi karakter kita, saudara, masih manusia lama kita. Tabiat kita masih manusia lama kita. Bagaimana mungkin kita menyatakan kita manusia baru, saudara? Kalau kita benar-benar manusia baru, hidup kita juga akan dipenuhi dengan karakter Kristus. Amin. Kasih, lemah lembutan, kesabaran. Buah-buah roh itu ada dalam hidup kita. Ada 9 buah roh ada dalam hidup kita. Karena nggak mungkin, saudara, orang yang dikuasai dan didiami oleh Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah-buah yang lain. Orang yang didiami dan dikuasai Roh Kudus, dia akan menghasilkan buah-buah yang Roh Kudus miliki, saudara. Nggak ada Roh Kudus buahnya itu adalah kebencian, kemarahan, kedendaman. Nggak ada, saudara. Yang ada yang kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, saudara. Itu yang ada di dalam buah-buah roh.
Saudara. Sudahkah kita menyadari bahwa Tuhan sudah memberikan kuasa buat kita? Amin. Saudara, kita ini punya kuasa. Roh Kudus juga punya memampukan kita untuk apa? Menghadapi segala tantangan, persoalan-persoalan dalam hidup kita. Ya, kita sebagai orang Kristen walaupun tidak ada Roh Kudus, ya kita nggak pusing, saudara. Yang penting ada Roh Kudus. Yang kalau nggak ada Roh saya pusing, Pak. Ya, Roh Kudus yang ada dalam hidupmu, saudara, harusnya menjadi prioritas. Yang harus lebih dominan menguasai hidupmu. Ya, Roh Kudus itu akan memampukan kita, saudara. Ya, bukan yang lain, saudara. Kita bisa akan menghadapi segala tantangan dalam hidup kita kalau kita mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dan kuasa itu sudah diberikan dalam hidup kita. Mau nggak kita gunakan? Mau nggak kita demonstrasikan kuasa Tuhan itu? Apalagi dari tahun ke tahun seperti ini, kalah dan kalah terus, saudara. Kita sama, roh kita sama, amin. Saya katakan, tidak ada roh yang ada dalam diri Pak Ayub ini rohnya 10, nggak ada. Apa ini 1 atau setengah mungkin. Enggak, saudara. Kita sama-sama didiami oleh roh yang sama, saudara. Kuasa Roh Kudus itu sama. Cuma kita izinkan nggak Roh Kudus itu berkarya dalam hidup kita. Benar-benar kita minta Dia untuk menolong kita, memampukan kita untuk bisa menjadi pemenang dalam hidup kita. Haleluya. Mordekai, ya, yang kedua berkat Tuhan, yaitu Allah mengaruniakan kekuasaan atau kuasa dalam hidupnya. Kita juga sama, diberikan kuasa. Jadi nggak ada anak Tuhan hidup dalam kekalahan, nggak ada. Boleh masalah datang, tapi kita bisa menghadapi itu dengan cakap. Amin. Jangan bilang kalau Pak Pendeta khotbah nggak ada masalah. Banyak, saudara. Banyak yang dihadapin persoalan Pak Pendeta. Banyak, saudara. Kalau kita melihat tadi, saudara, Mordekai apa yang dihadapinya? Wah, lebih ngeri, saudara. Rancangan jahat lo mau dibunuh, saudara. Tapi dia bisa melalui itu semua. Dia tidak mempertaruhkan imannya, saudara. Dia tidak tukar imannya. Dia nggak tukar keyakinannya. Dia tetap teguh kepada keyakinannya sebagai umat ini. Yang ketiga, saudara, ya. Yang ketiga, berkat yang dialami oleh Mordekai, ya. Ini Allah mengaruniakan keselamatan. Kita lihat ayatnya yang ke-11, saudara, ya, pasal 8 ayatnya ke-11. Pasal 8 ayat yang ke-11, firman Tuhan katakan begini. Yang isinya, raja mengizinkan orang Yahudi di tiap-tiap kota untuk berkumpul dan mempertahankan nyawanya, serta memunahkan, membunuh atau membinasakan segala tentara, bahkan anak-anak dan perempuan-perempuan dari bangsa dan daerah yang hendak menyerang mereka, dan untuk merampas harta mereka. Jadi melalui raja mengizinkan, saudara, ya, untuk orang Yahudi itu bertindak membela diri, saudara. Yang tadinya mereka nggak boleh melawan, ya, atas perintah raja mereka harus digunakan, tapi diubahkan tadi, ya, dibalik, ya, dibalik. Yang tadinya mereka akan dipunahkan, mereka justru didukung oleh raja, direstui oleh raja untuk membela diri, untuk membunuh, membinasakan semua musuh-musuhnya, saudara. Jadi yang ketiga adalah Allah mengaruniakan keselamatan. Ya, tadi seperti ayat 9 tadi, ya. Pada hari musuh-musuh orang Yahudi berharap mengalahkan orang Yahudi, terjadilah yang sebaliknya, orang Yahudi mengalahkan pembenci-pembenci mereka. Luar biasa. Keselamatan, berkat Tuhan itu luar biasa, sempurna, saudara. Ya, kalau Tuhan memberkati itu nggak tanggung-tanggung, ya sempurna berkatnya. Berkat apa materi, ya, kekayaan tadi Tuhan berikan. Berkat kuasa, bukankah kita perlu kuasa dalam hidup ini, saudara? Berkat apa lagi? Keselamatan. Dan yang keempat saya catat, saudara, itu berkat kehormatan. Ya, di dalam ayat 17, saudara, berkat kehormatan. Ayat 17 firman Tuhan katakan ini. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan tiap-tiap kota
Di tempat dimanapun titah dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi, dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Jadi dari ayat ini, saudara yang kasih Tuhan, saya melihat bahwa ada kehormatan yang Tuhan karuniakan kepada Mordekai. Dia diangkat, saudara. Dia bukan hanya diberikan kemenangan, keselamatan, tapi diangkat, saudara. Diberikan penghormatan oleh raja. Ya. Jadi berkat Tuhan itu sungguh-sungguh sempurna. Saya sangat diberkati. Ya, Mordekai ini diberikan berkat materi. Ya, dia diberikan kuasa, dia diberikan keselamatan yang ajaib, dan dia juga diberikan kehormatan. Dan di dalam hidup kita, bukankah Tuhan juga sudah menyelamatkan kita melalui karyanya di atas kayu salib, dengan darahnya yang kudus, darahnya yang mahal itu menebus dosa kita. Kita sudah ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Yang artinya yang dulunya harus binasa karena dosa-dosa kita, tapi karena kasih Tuhan, Dia menyelamatkan kita, Dia menebus dosa-dosa kita, saudara. Kita mendapat jaminan kekal di dalam kerajaan Allah. Dan di akhir kehidupan ini ada janji Tuhan bahwa kita akan hidup bersama-sama Tuhan di kerajaan surga dalam kemuliaan, dalam kehormatan. Amin. Haleluya. Tuhan itu luar biasa, Allah yang kita sembah. Jadi jangan pernah kita tinggalkan Tuhan dengan apapun yang ditawarkan dunia ini, saudara. Jangan pernah kita tidak setia kepada Tuhan. Jangan pernah tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan yang lain. Ya, ketika kita sungguh-sungguh hidup kita melekat kepada Tuhan, tidak ada kata terlambat. Apapun masalah dan pergumulan dalam hidup kita, mungkin kita sudah merasa, Tuhan, mana pertolonganmu Tuhan, mana campur tanganmu Tuhan. Nah, kalau kita terus melekat, yang dekat dengan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, dan Tuhan tidak pernah terlambat. Bahkan sekalipun Tuhan izinkan kita masuk dalam persoalan itu, ya. Kalau di sini ini kan baru rencana, ya, dan belum rencana itu belum sampai dieksekusi, saudara. Tapi kalau kita melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu benar-benar, saudara, dia sudah dieksekusi, dimasukkan ke dalam api, perapian yang menyala. Tapi bukankah Tuhan hadir di sana? Bukankah Tuhan juga masih mampu menolong dia? Ketika Daniel dimasukkan ke dalam gua, bukankah Tuhan juga bisa tetap masih menolong dia? Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan menyatakan kemuliaannya dimanapun, saudara, Dia bisa mengangkat kita. Ya, jadi jangan pernah ada kata terlambat. Jangan pernah kata Tuhan tidak menolong saya, saudara. Kuasa Tuhan itu luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Saya panggil Pak Parmin. Kita akan meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Bapak Ibu Tuhan, dengan mengangkat satu pujian buat Tuhan, katakan, kuasamu tak pernah terlambat. Mari kita semua bangkit berdiri, saudara. Pagi hari ini kita sungguh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita betapa Allah yang kita sembah adalah Allah yang benar-benar luar biasa. Kuasanya yang tidak terbatas. Katakan, kuasamu yang lebih besar. Kuasamu lebih besar. Tuhanku lebih besar. Tak
Lebih syukur lagi katakan kuasa-Mu kami sungguh dikuatkan, kami sungguh diberkati dengan kebenaran firman-Mu hari ini. Di mana Tuhan menolong Mordekai, Esther, dan semua orang Yahudi Tuhan. Dengan cara yang ajaib Tuhan. Sekalipun rancangan jahat itu begitu sempurna dirancangkan terhadap umat-Mu Tuhan. Tetapi Engkau, Tuhan yang punya kuasa, melebihi segala kuasa apapun. Engkau mengetahui rancangan-rancangan jahat yang dibuat oleh orang Tuhan. Engkau mampu mengubahkan rancangan-rancangan jahat itu untuk melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan umat-Mu. Engkau mampu mengubahkan menjadi berkat dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, hari-hari ini kami tidak perlu takut dengan apapun yang dirancangkan orang terhadap kami. Sekalipun rancangan itu adalah rancangan yang jahat. Karena ada Allah yang selalu membela kami. Engkau yang menjadi perisai bagi kami. Engkau yang sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat Tuhan. Rancangan jahat menjadi rancangan kebaikan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini Tuhan, kami tidak mau lagi berkata bahwa Engkau terlambat menolong kami. Kami tidak mau berkata dalam diri kami Tuhan bahwa Engkau tidak sanggup menolong kami. Karena dengan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan bertindak seturut dengan waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu sesuai dengan waktu Tuhan. Tuhan sanggup mengubah segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk memahami, menyelami karya-karya-Mu yang ajaib ini Tuhan. Sehingga karya-karya-Mu yang ajaib ini mampu menguatkan, meneguhkan iman kami. Di dalam hidup kami Tuhan ada banyak hal yang tidak kami mengerti. Tetapi satu hal yang kami mengerti, bahwa kami punya Allah yang punya kuasa yang luar biasa. Kami punya Allah yang sangat mengasihi kami. Allah yang sangat peduli dan mengenal hidup kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk umat-Mu yang boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Kiranya Tuhan memateraikan firman-Mu dalam setiap hati mereka. Supaya firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup mereka. Yang menguatkan dan meneguhkan iman mereka. Bahwa mereka punya Allah yang luar biasa. Kuasanya yang tidak terbatas dalam menolong. Yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak baik menjadi kebaikan. Terima kasih Tuhan, apapun masalah di dalam setiap kehidupan umat-Mu, Engkau sanggup menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini melihat tangan-tangan diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Ya, saya pribadi sangat diberkati. Ya, dalam kehidupan kita ada banyak hal orang yang tidak menyukai kita. Ya, ada banyak hal yang membenci kita baik sebagai anak Tuhan. Tapi satu hal kita percaya dengan firman Tuhan yang kita dengarkan,
Jangan pernah takut. Dia Allah yang akan selalu membela kita ketika kita setia kepada Tuhan. Amin. Jangan takut. Ya. Sebagai anak Tuhan, mungkin kita diintimidasi. Sebagai anak Tuhan, mungkin kita dibenci. Sebagai anak Tuhan, ada banyak orang yang mencari kesalahan kita untuk menjatuhkan kita. Jangan pernah takut. Baik dalam pekerjaan kita, baik dalam rumah tangga kita, dalam usaha kita, dalam gereja kita, dalam bangsa kita, jangan pernah takut. Ada Tuhan yang akan membela kita. Amin. Ya, saya sangat diberkati. Sampai mau nangis. Bagaimana Tuhan membela Mordekai? Saya percaya bahwa Tuhan juga akan membela kita. Amin. Ya, Tuhan akan membela kita dalam kehidupan kita. Ya, Allah luar biasa. Ya, Dia bukan hanya menyelamatkan Mordekai tapi menyelamatkan seluruh bangsa. Ya, bahkan bangsa Yahudi yang ada bersama-sama dengan Mordekai itu luar biasa. Ya, Tuhan tuh luar biasa. Ya, dan saya percaya setiap kita hari ini, ya, sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Dia Allah yang sanggup untuk membela kita. Ya. Apapun yang kita hadapi, mungkin dalam pekerjaan kita ada orang yang tidak suka dengan kita. Ya, di lingkungan kita, di dalam ibadah kita, segala hal. Banyak orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Tapi satu hal kita percaya, ketika terus kita lakukan dengan tulus segala sesuatu untuk Tuhan, Tuhan akan membela kita. Amin. Jangan takut. Katakan kanan kiri dong. Jangan takut. Iya, jangan takut. Iya. Unang wabiar kata Bapak Glory. Unang wabiar ya. Jangan takut. Ya. Karena kenapa? Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang luar biasa. Jadi hari ini Bapak Ibu yang ada di tempat ini bersyukur sekali mendengarkan firman Tuhan ini. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang sanggup. Dia Allah yang luar biasa. Ya, puji Tuhan. Baik. Dengan penuh sukacita kami menyambut seluruh jemaat yang setia pada hari ini dan juga jemaat yang baru hadir. Ya, puji Tuhan. Ada dua anak gadis yang ada bersama-sama dengan kita. Ya, benar ya anak gadis ya, anak cantik. Ya, boleh berdiri dong. Ya, boleh berdiri perkenalkan ini Borusi Tohang. Ya, Borusi Tohang. Ya, Borusi Tohang. Ya, ada Oma juga di belakang yang datang sama-sama kita. Oma, terima kasih sudah datang, Oma. Ya, puji Tuhan. Ya, Borusi Tohang. Puji Tuhan. Kalau boleh, ya Ibu Rusi Tohang ya, jadi kakak adik ya. Mana yang kakak ini? Puji Tuhan, terima kasih buat hari ini sudah bersama-sama. Terima kasih buat Bunda Jennifer yang boleh mengajar. Dan terima kasih ya Din, Tuhan Yesus memberkati. Ya, kita rindu di hari-hari yang datang kita tetap bersama-sama dalam ibadah. Ada ibadah kul, nanti boleh kul yang pertama, kedua, yang ketiga boleh bersama-sama dengan kita. Nanti kita akan sama-sama. Puji Tuhan, kegiatan sepanjang minggu ini. Oh iya, mereka tinggal dekat rumah Jennifer ya, di blok G ya. Nanti kapan kita atur waktu kita tukaran handphone, kita kunjungan yang sayangnya. Oke, thank you. Kegiatan sepanjang minggu ini ada Rabu Ceria hari Rabu jam 4 sore. Kemudian ada Kamis ada kul yang kedua, hari Jumat ada kul 3, hari Sabtu ada kul pertama dan juga junior church di tempat ini. Ya, boleh juga yang pemuda ya, boleh itu dari tunas, remaja sampai dengan pemuda. Kemudian ada ibadah minggu seperti biasa, ibadah raya kita jam 10 pagi dan juga sekolah minggu. Ya, yang berulang tahun minggu ini ya selamat ulang tahun buat Kisha Nathaniel Fikar Sumat. Terus memberkati. Ya, makan-makan kak katanya kakak kayak jakil ya. Ya, puji Tuhan. Ya, secara khusus saya juga mengucap syukur buat anak ini luar biasa. Waktu kemarin mbahnya telepon itu dari ini cuma tanya sama bibinya cuma tanya gini, Kak, di usia Kak Kesha udah makan nasi belum gitu ya. Itu aja pertanyaan keluarga dari papanya. Saya bilang sudah. Ya. Kak Kesha sampai usia itu udah makan nasi belum gitu ya, karena mereka tahu riwayatnya dia tidak makan nasi sampai berapa tahun ya. Jadi, puji Tuhan kami mengucap syukur sebagai orang tua. Kalau Tuhan tambahkan usia dia sudah 15 tahun, ya luar biasa ya. Saya nggak tahu saya yang makin tua atau dia yang makin. Tapi rasanya punya anak sebesar ini luar biasa pertolongan Tuhan ya. Hari-hari yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan. Saya juga mengucapkan terima kasih untuk setiap doa Bapak Ibu, jemaat di tempat ini yang selalu mendukung kami, mendoakan kami dan juga anak-anak kami. Kami mengucapkan terima kasih, puji Tuhan. Kemudian ada adik kita Mika Angreni sekolah minggu tanggal 23.
ada adik Queen Sirait tanggal 24 Juni, ada adik Yosua Sirait tanggal 24 Juni. Ini dua nih. Ini kakak adik tapi ulang tahunnya sama-sama nih ya. Berkatnya luar biasa ini. Kemudian ada Ibu Rohati tanggal 26 Juni. Beri tepuk tangan dulu dong buat yang ulang tahun ya. Kalau hari ini, kalau bulan ini kita ada masih berulang tahun semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya. Kalau ada yang berulang tahun di bulan ini belum dicatat, boleh angkat tangannya kita sama-sama katakan. Ya, ada pool gabungan itu masih bulan Juli di GBI Lewi Mitra 10 di Cibubur. Nanti kita akan kembali konfirmasikan. Kemudian terus kita berdoa untuk tempat ibadah kita yang permanen. Ya, kita berdoa. Ya, kita tinggal ada beberapa surat yang sudah ditandatangani oleh Bapak Gembala. Kita terus berdoa supaya nanti sampai akad, ya, sampai nanti kita membeli tempat itu. Ya, supaya nanti kita lebih leluasa lagi untuk merenovasinya, kita lebih leluasa lagi untuk memperbaikinya. Puji Tuhan. Ya. Oke, puji Tuhan. Terima kasih Pak Gembala. Yang rindu, bagi Bapak Ibu yang rindu dibaptis, yang rindu juga untuk penyerahan anak, jangan takut ya. Namanya dibaptis itu jangan takut ya. Yang rindu dibaptis sesuai dengan amanat Yesus, yang rindu dibaptis, penyerahan anak atau konseling penggembalaan, boleh menghubungi gembala. Ya, puji Tuhan. Yang bertugas ya. Saya mohon maaf karena rosternya selalu masih ini. Yang bertugas untuk minggu tanggal 26 Juni 2022, firman Tuhan oleh Bapak Gembala, worship leader oleh Ibu Navalina Manalu, pemain musiknya Bapak Parmin Manalu, sekolah minggu Ibu Deliva dan juga Nana Yolida. Untuk persembahan, doa persembahan dan pengumpul kolektor ada Ibu Restauli Pardosi. Ya, puji Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman. Kemudian ada pengumuman yang selanjutnya dari Bapak Gembala. Ini karena ini amanat. Ini amanat. Ya. Untuk hari ini nama-nama yang saya sebutkan untuk mohon berdiam sebentar setelah nanti kita ibadah selesai, kita foto-foto, kita saling ini mohon untuk sejenak. Untuk Pak Ayub jangan pergi dulu ya Pak Ayub, jangan pulang dulu ya. Untuk Pak Ayub, Ibu Delima, Ibu Dewi Mariana, Bapak Parmin Manalu, Ibu Navalina Manalu, Ibu Restauli Pardosi, Saudari Dea Kesha Natania, Ibu Priska Nainggolan dan juga Pak Guning. Ya, untuk bertahan sebentar karena ada beberapa hal yang dibicarakan oleh Pak Gembala. Jangan ada dikit ya, tenang aja. Ya, puji Tuhan. Pokoknya khusus banget gitu ya, bukan ya. Ya, ini untuk pelayanan kita. Puji Tuhan, ini yang menjadi pengumuman kita. Kita mau satukan hati kita naikkan doa syafaat kita. Mari tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat siang hari ini Bapak. Terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Kami ada di tempat ini memuji, menyembah, meninggikan Engkau Bapa. Kerinduan kami, pujian penyembahan kami sudah menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih buat setiap umat-Mu yang hadir bersama-sama di tempat itu, kami memuji, menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih buat hamba-hamba-Mu yang sudah melayani firman Tuhan. Bahkan juga worship leader, singer, pemain musik, bahkan guru sekolah minggu, pendoa, bahkan juga untuk persembahan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Bapak untuk anak-anak Tuhan yang boleh hadir. Ada Oma, ada kedua adik kami, Boru Sitohang yang boleh bersama-sama kami di tempat ini. Kami tahu semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah kasih-Mu, anugerah-Mu terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan memberkati apa yang menjadi kerinduan setiap hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapak untuk setiap jemaat yang boleh setia datang ke tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau memberkati pekerjaan kami Tuhan. Engkau memberkati usaha kami Bapa. Engkau memberkati rumah tangga kami. Engkau memberkati anak-anak kami, bahkan orang tua kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah berulang tahun di bulan Juni, bahkan yang akan berulang tahun di bulan Juni Bapa. Terima kasih buat Kesha, terima kasih buat Nika, buat Queen, buat Yeshua, bahkan Ibu Rohati Tuhan. Terima kasih Bapa. Sepanjang bulan ini Tuhan, mereka boleh berulang tahun semua karena keberkahan Tuhan. Kami terus berdoa, kasih anugerah kemurahan-Mu terus melimpah dalam kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Siang hari Tuhan kami mau berdoa untuk merindukan tempat ibadah yang permanen Tuhan. Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala suatu proses yang akan kami lalui, kami percaya Tuhan
Ada Tuhan yang akan membela kami. Seperti Engkau membela Mordekai dan bangsa Yahudi. Engkau juga sanggup Tuhan membela jemaatmu, umatmu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap hamba-hambamu Tuhan. Berkati Pak Ayub sebagai gembala di tempat ini bersama dengan keluarga. Berkati semua Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Noah Gini juga Engkau memberkati Bapak sebagai gembala pembina kami. Bahkan juga untuk Pak Dharma Yanto Tuhan, bahkan Bapak Niko Tuhan Kau memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, semua Tuhan kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang ada di tengah-tengah bangsa kami dari berbagai denominasi Tuhan berkati. Bahkan saat ini Tuhan kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami kepadamu Tuhan. Tuhan memberkati bangsa kami, Tuhan pulihkan bangsa kami, ekonomi, politik, sosial, keamanan. Tuhan memberkati bangsa kami, presiden kami Kau berkati, wakil, bahkan semua jajaran aparat negara Kau berkati di dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat atas bangsa kami Tuhan. Kami limpahkan berkat untuk bangsa kami Bapa. Bahkan kami berdoa untuk kesehatan, kekuatan bangsa kami Tuhan. Untuk setiap pandemi yang masih ada kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan Kau mampu menjaga melindungi kami Bapa. Kami juga berdoa untuk karangannya Tuhan Kau memberkati Bapa. Berkati Karanganyar Tuhan pada kemuliaan nama Tuhan. Bahkan setiap perumahan di sekeliling Karanganyar Tuhan memberkati Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jika saat ini Tuhan ada jemaatmu yang tidak hadir bersama kami berdoa untuk Ibu Christine Tuhan yang saat ini sedang sakit juga Tuhan yang tidak bersama kami. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, berkati kandungannya, berkati rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Bapak yang baik, inilah hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan kepada Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami Tuhan. Kami mau bawa terus kepada Tuhan. Kami mau serahkan terus kepada Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan kami, doa kami Tuhan, yang hari ini belum Tuhan jawab dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan seperti firman Tuhan. Tuhan akan memberikan tempat dan indah pada waktunya Tuhan. Segala sesuatu berkat-Mu sempurna di dalam kehidupan kami. Seperti Engkau memberkati Mordekai dengan sempurna, Engkau juga akan memberkati kami dengan sempurna Tuhan. Baik dalam kehidupan kami Bapa, dalam seluruh aspek kehidupan kami Engkau akan memberkati kami. Terima kasih Bapa yang baik, Kau Bapa yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau sempurnakan doa kami dengan doa yang Kau ajarkan. Sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memimpin dan memberkati ibadah kami hari ini Tuhan, sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik Tuhan. Kami yakin dan percaya lawatan Tuhan sudah terjadi. Semua yang sakit yang datang sudah dikuatkan, disembuhkan Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami akan pulang dan kami menjadi orang yang sudah diubahkan, diperbarui oleh Tuhan. Kami tidak sama lagi ketika kami datang ke tempat ini. Tapi ketika kami kembali dalam kehidupan kami keseharian Tuhan, Tuhan sudah mengubahkan kami menjadi ciptaan yang baru dan sungguh-sungguh baru. Sehingga hidup kami benar-benar menjadi berkat dan menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi umat-Mu akan pulang. Kiranya Tuhan melindungi, menjaga mereka. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Roh jahat, setan, iblis, orang-orang jahat, kecelakaan, bencana, sakit, penyakit kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami rindu, kami pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Mari umat Tuhan, angkat tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa dan cinta kasih-Nya yang melimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, menghibur kita semua dan akan menyertai kita semua mulai hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semua dari itu. Happy birthday kakek. Kak jangan lupa naktir kita kan. Mana kuenya? Yang mana nantang? Kuenya belum ada.